Kali ini aku bakal menjelaskan tentang tantangan manajemen pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi. Dalam perkembangan untuk menghadapi tantangan di era modern, lembaga pendidikan Islam menemukan berbagai macam problematika yang harus segera diselesaikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan Islam secara maksimal. Problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari visi dan misi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta penilaian pendidikan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen dan komponen-komponen pendukung pelaksana kegiatan seperti kurikulum, peserta didik, pembiayaan, tenaga pelaksana, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Artinya, bahwa suatu komponen tidak lebih penting dari komponen lainnya, akan tetapi suatu komponen memberikan dukungan bagi komponen lainnya sehingga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan lembaga pendidikan tersebut. Problematika manajemen lembaga pendidikan Islam dalam perspektif globalisasi. Sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Sejalan dengan perkembangan Indonesia, madrasah terus berkembang, namun perkembangannya cukup eksklusif, di mana ilmu pengetahuan agama Islam lebih diutamakan. Hal ini menyebabkan madrasah hanya berkembang dalam masyarakat Islam. Lemahnya visi dan misi kelembagaan. Persoalan penentuan visi dan misi kelembagaan menjadi persoalan urgent yang sering dilupakan oleh pengelola pendidikan. Visi dan misi lembaga pendidikan seharusnya sudah dirancang dari awal untuk menjadi payung dilaksanakan proses belajar mengajar. Kurikulum yang overload. Kurikulum menjadi persoalan yang sangat urgent dalam dunia pendidikan. Kurikulum di madrasah, syarat dan materi yang overload dan bahkan tidak memiliki keterikatan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Rendahnya daya saing lulusan lembaga pendidikan Islam. Dilihat dari aspek lulusan madrasah sangat berbeda dengan lulusan dari sekolah-sekolah umum, di mana lulusan sekolah umum memiliki aspek yang lebih terbuka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum, sedangkan bagi lulusan madrasah memperoleh keterbukaan yang luas hanya pada perguruan tinggi Islam. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan ketinggalan teknologi. Hal yang menjadi problem dalam pendidikan Islam adalah keterbatasan sarana dan prasarana baik dari segi bangunan, media, pembelajaran maupun teknologi. Tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang profesional. Guru mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Guru merupakan orang yang berada di garda terdepan dan ujung tombak pada proses pendidikan. Hal tersebut disebabkan guru mempunyai posisi sebagai perancang, pelaksana, dan pengevaluasi pembelajaran. Dikotim ilmu pengetahuan. Saat ini, pendidikan dikembangkan dengan memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Para tokoh agama mempunyai pendapat bahwa cukuplah hidup di dunia ini dengan berbekal ilmu agama. Walaupun gagap dalam ilmu teknologi, tidak akan membuat kita merasa terancam dan tersaingi oleh kehidupan dan justru akan mampu mengendalikan kehidupan dengan baik, bukan sebaliknya, dikendalikan oleh kehidupan itu sendiri. Paradigma konstruktif manajemen pendidikan Islam. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang dibangun di atas cita-cita masyarakat, sehingga program-program yang telah dirancang harus diketahui oleh peserta didik dan masyarakat sekitar. Hal ini penting diketahui agar tidak terjadi keresahan penggunaan pendidikan pada saat sesudah terjadinya proses pembelajaran. Menentukan visi dan misi pendidikan Islam yang matang dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, visi lembaga pendidikan Islam harus dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan Islam, harapan keinginan masyarakat dan stakeholders pendidikan, serta memuat cita-cita luhur dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas.
Merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam seharusnya memiliki kurikulum yang didasarkan pada pandangan tentang tidak adanya dikotin antara ilmu agama dan ilmu umum, dunia dan akhirat. Kurikulum ini terus dikembangkan dari waktu ke waktu sejalan dengan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Mencetak lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Untuk mencetak output yang memiliki daya saing tinggi, harus didukung oleh proses belajar mengajar yang berbasis pada pemberdayaan para siswa, yaitu proses pembelajaran yang lebih interaktif, inspiratif, menggairahkan, menantang, motivasi peserta didik untuk aktif, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat dan minat, serta memberi keteladanan. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan daya saing melalui iptek. Lembaga pendidikan Islam harus memiliki sarana dan prasarana yang sesuai standar pendidikan nasional yang baik. Misalnya, ruang belajar yang baik dan mencukupi, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lainnya yang menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk memajukan lembaga pendidikan, dibutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, yakni sumber daya manusia yang mempunyai keilmuan yang luas dan mendalam, yang didukung oleh latar belakang pendidikan yang relevan, serta mempunyai kemampuan untuk mendidik, education, tarbiyah atau tadib, atau mengamalkan ilmunya. Keterpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum. Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu perlu dilakukan tanpa harus mengorbankan spesialisasi yang menjadi ciri masyarakat modern. Spesialisasi harus dilakukan dalam hubungan dengan pembidangan secara teknis karena setiap orang tidak mungkin dapat menguasai keahlian dalam berbagai bidang disiplin ilmu.